Materi yang pertama yaitu strategi penetapan harga. Pricing strategi mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Hampir semua perusahaan mendasarkan harga produk pada biaya produksi, tenaga kerja, iklan, kemudian menambahkan persentase tertentu agar mereka bisa memperoleh keuntungan. Harga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran dan harus senantiasa dilihat dalam hubungannya dengan strategi pemasaran. Tujuan yang menuntun strategi penetapan harga haruslah merupakan bagian dari tujuan yang menentukan strategi pemasaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidaklah benar bila harga dipandang sebagai elemen yang mandiri dari bauran pemasaran. Karena harga itu sendiri adalah elemen sentral dalam bauran pemasaran. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya, dalam kurung termasuk barang dan jasa lainnya, yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atas penggunaan suatu barang atau jasa. Sementara itu, dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bila mana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat atau dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai value dapat didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan dengan harga. Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peran alokasi dan peran informasi. Peran alokasi dari harga adalah fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan pembelinya. Sedangkan peran informasi dari harga adalah fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor produk, misalnya kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau pemanfaatannya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. Pada dasarnya, ada 4 jenis tujuan penetapan harga, yaitu yang pertama tujuan berorientasi pada laba asumsi, yang kedua tujuan berorientasi pada volume, yang ketiga tujuan berorientasi pada citra, yang keempat tujuan stabilitas harga. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Saudari Safi. Di sini saya akan melanjutkan materi strategi penetapan harga, yaitu terdapat 5 jenis tujuan penetapan harga. Yang pertama adalah tujuan berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. Oleh karena itu, ada pula perusahaan yang menggunakan pendekatan target laba, yakni tingkat laba yang sesuai atau pantas sebagai sasaran laba. Ada 2 jenis target laba yang biasa digunakan, yaitu target margin dan target ROI atau Return of Investment. Tujuan yang kedua yaitu tujuan berorientasi pada volume. Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu, atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objective. Harga yang ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau Tujuan selanjutnya yaitu tujuan berorientasi pada citra. Citra atau image suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius.
Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu atau image of value, misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun harga rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang akan ditawarkan perusahaan. Pada tujuan berikutnya, yaitu tujuan stabilisasi harga dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga. Bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi yang seperti ini mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu, misalnya minyak bumi. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri atau industri leader. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan-tujuan lainnya. Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Tujuan-tujuan penetapan harga di atas memiliki implikasi penting terhadap strategi bersaing perusahaan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Aura Patricia. 28. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menyampaikan materi mengenai komponen penentuan pricing. Umumnya dalam menentukan harga, terdapat 2 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum Anda mengambil keputusan dalam penetapan pricing, yaitu 1. Harga terlalu rendah, maka keuntungan lebih kecil. Harga yang terlalu rendah juga akan mempengaruhi kegiatan produksi. Banyak pengusaha yang menerapkan strategi harga rendah agar produk atau jasanya diminati banyak konsumen, sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan. Namun, harga rendah belum tentu dipersepsikan konsumen dengan harga murah. 2. Harga terlalu tinggi, maka konsumen beralih ke produk pesaing. Jadi yang lebih penting adalah melihat kemampuan daya beli konsumen yang dituju. Untuk itu, survei mengetahui harga yang dianggap wajar perlu dilakukan. 2 penentuan harga tersebut jelas akan membawa dilema jika tidak diimbangi dengan strategi marketing yang tepat. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga atau pricing adalah 1. Menentukan berapa pendapatan yang ingin dihasilkan dari produk tersebut. Besarnya pendapatan di sini artinya menghasilkan pemasukan di mana uang tersebut tidak hanya untuk menutupi berbagai biaya yang muncul, tetapi juga memanfaatkan profit yang digunakan untuk mengembangkan usaha. 2. Menentukan prioritas usaha. Kemana arah usaha ini? Pertanyaan tersebut merupakan sebuah pertanyaan yang biasa digunakan sebagai dasar dalam menetapkan harga, di samping memaksimalkan profit. Meningkatkan market share melalui produk yang kita hasilkan juga tidak boleh dilupakan. Yang harus diingat adalah produk yang harusnya dikenal karena berkualitas, bukan hanya karena harga murah semata. 3. Mempertimbangkan kemampuan konsumen. Dalam menentukan harga, perusahaan yang baik akan menggunakan berbagai alat dan faktor untuk mengukur kemampuan konsumen. Semakin tahu kondisi konsumen yang dituju, maka akan semakin tahu pula berapa harga jual yang bisa dipatok. 4. Biaya produksi. Besarnya biaya produksi juga menjadi dasar penentuan harga yang tentu saja ditambah dengan profit yang diinginkan. Perlu diingat bahwa biaya sebuah produk tidak hanya yang nampak, tetapi juga termasuk biaya overhead. 5. Sesuai dengan target awal. Menetapkan target pendapatan juga merupakan bagian penting dalam menetapkan harga. Faktor yang menentukan harga produk diantaranya biaya produksi, biaya pemasaran, dan juga promosi. 6. Mengetahui harga kompetitor. Mengetahui harga kompetitor bisa jadi membantu kita dalam menentukan harga jual produk. Misalnya, apakah produk kompetitor sebanding dengan produk kita? Jika iya, maka harga kompetitor tersebut bisa kita jadikan patokan. 7. Monitor harga setelah harga ditentukan. Maka, memonitor harga secara berkelanjutan harus dilakukan, karena harga juga menentukan tingkat keuntungan yang didapatkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang perhitungan biaya dana. Menurut Taswan 2010 halaman 188, biaya dana adalah biaya yang langsung dikeluarkan untuk memperoleh setiap rupiah. Dana yang dihimpunnya termasuk dana non-operasional atau unloanable fund. Misalnya reserve requirement untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Penghitungan biaya ini diformasikan sebagai berikut, yaitu rumusnya adalah COF sama dengan interest paid
dibagi dengan total fund dikali dengan 100%. Adapun cara penghitungan biaya dana yang dijelaskan oleh Taswan 2010 pada halaman 188 yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Cash of Loanable Fund atau COLF, yaitu biaya dana yang dioperasionalkan atau ditempatkan untuk memperoleh pendapatan. Dengan rumusnya adalah COLF sama dengan total biaya dana dibagi dengan total dana dikurang unloanable fund dikali dengan 100%. Yang kedua adalah cash of money atau COM, yaitu biaya dana ditambah biaya overhead, diformulasikan sebagai berikut, yaitu COM sama dengan total biaya ditambah overhead cost dibagi dengan total dana dikali 100%. Yang ketiga adalah unloanable fund, adalah dana yang tidak ditempatkan pada aktiva produk dengan tujuan untuk berjaga-jaga atau cadangan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.